Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda bersedia FM pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, pendengar Bersedia FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Syukur Alhamdulillah pagi hari ini hari Kamis 23 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Januari 2025. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya, dan seperti biasa di hari Kamis ini ya, ada saya Nataskia yang akan bersama dengan Anda dalam program Manjada Wajada. Ya, pagi hari ini pendengar di Manjada Wajada nanti kita akan tersambung ya dengan narasumber kita. Ada Mas Rozan Mujahid ya. Ada Mas Rozan Mujahid. Mas Rozan ini adalah mahasiswa Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir ya. Untuk tema kita pagi hari ini mencari ilmu di negeri piramida ya. Nanti kita akan bertanya lebih jauh lagi ya, ngobrol lebih jauh lagi dengan Mas Rozan Mujahid untuk pagi hari ini di Manjada Wajada. Dan untuk Anda pendengar ya, bisa mendengarkan dan juga menonton siaran kami langsung ya di live streaming kami di channel YouTube kami di 102,2 Persada FM ya. Silakan Anda bisa subscribe dan juga untuk bisa meninggalkan komentar Anda ya di kolom chat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa di telepon maupun nomor WhatsApp kami ya di 02716381123 atau di nomor WhatsApp kami ini bisa juga kirim pesan maupun untuk telepon langsung ya di 081393809000. Ya, pendengar, menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim ya. Dan begitulah kalimat masyhur itu akan terngiang di benak kita ya. Dengan kalimat ini kita terdorong selalu belajar dan selalu belajar ya. Lalu bagaimana belajar menjadi motivasi untuk melakukan perjalanan ke tanah rantau? Kita sudah terhubung pagi hari ini ya dengan narasumber kita di Talkshow Manjada Wajada dengan Mas Rozan Mujahid, mahasiswa Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir ya. Dan pagi hari ini kita sudah tersambung via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Rozan, bagaimana kabarnya Mas Rozan? Alhamdulillah, ala kulli hal, sehat walafiat. Iya, Mas Rozan ini posisinya sedang di mana nih Mas Rozan? Posisinya tepatnya di negara Mesir, di kota Kairo. Ya, tepatnya di Kairo ya pagi hari ini. Ya, untuk sekarang kan kalau di Indonesia itu pukul 9 lebih 20 waktu Indonesia Barat nih Mas Rozan. Kalau di Mesir sendiri saat ini untuk pukul berapa nih Mas Rozan? Saat ini di Mesir sendiri itu pukul 4 lebih 20. Jadi jaraknya itu kisaran 5 jam sama negara Indonesia. 4 lebih 50 ya? Lebih 20. Lebih 20. Kalau di Mesir saat ini untuk sholat subuh itu biasanya pukul berapa Mas Rozan? Kalau sholat subuh sendiri itu pukul 5 lebih 20. Iya, baik Mas Rozan,
untuk pagi hari ini ya, untuk Mas Rozan sendiri nih, mungkin bisa sebagai awal untuk di Manja Dewa Jeda ini nih Mas Rozan bisa diperkenalkan dulu nih, saat ini kuliah di mana dan jurusan apa nih Mas Rozan, dan sudah berada di semester berapa begitu Mas Rozan? Ya, sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin, di sini saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir, yang mana pendidikan ini Al-Azhar Mesir itu adalah salah satu lembaga pendidikan yang pendidikannya itu termasuk universitas tertua di seluruh dunia. Dan alhamdulillah saya di sini masih yang namanya tingkat 1. Kalau di tingkat 1 itu, kalau di Indonesia itu kisaran masih semester 1. Karena hitungannya di negara Mesir sendiri untuk Universitas Al-Azhar Kairo itu menghitung dengan namanya tingkatan. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Jadi saya masih bertahap tingkat 1. Itu kalau di tingkat 1 itu berarti tahun pertama antara semester 1 sama semester 2, kemudian tingkat 2, semester 3, semester 4, dan sampai semester 8 itu sampai tingkat 4. Dan alhamdulillah saya di sini mengambil jurusan Usuluddin. Dengan Usuluddin ini itu mencakup tentang berbagai disiplin seperti ilmu akidah filsafat atau ulumul hadis, ulumul Quran, dan masih banyak lagi yang mana ini mencakup tentang dasar-dasar ilmu agama itu seperti apa, seperti itu. Jadi lebih membahas yang namanya fondasi keilmuan. Kan yang namanya usul itu kan artinya kan dasar, dan din itu adalah agama, seperti itu. Baik, dan mungkin bisa diceritakan nih Mas Rozan, perjalanan Mas Rozan sendiri akhirnya bisa kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir ya, dalam mengambil studi Usuluddin begitu, Mas Rozan. Ya. Singkat cerita, sebenarnya dulu sebelum saya ke Universitas Al-Azhar, saya dulu masih yang namanya mondok pasnya di Pondok Modern Islam Gontor. Jadi di Pondok Modern Islam Gontor itu saya dan teman-teman saya juga banyak yang namanya ingin untuk lebih berpengalaman. Sebenarnya dulu nggak ada niatan untuk ke Universitas Al-Azhar, Kak. Karena ingin kuliah di negeri sendiri, tapi melihat ketika itu kan saya masuk pondok itu ketika tahun 2019 itu kan marak-maraknya Al-Ustad kan. Marak-maraknya Al-Ustad Khalid itu kan, ya ini kok beliau ini sangatlah tekun dalam menyampaikan ilmu-ilmunya, kajiannya. Maka dari situ melihat Al-Ustad atau yang lain asatidah yang lain yang mana itu memberikan banyak ilmu tentang Al-Azhar, apalagi kalau di Pondok Modern Darul Islam Gontor tuh, kalau alumni Al-Azhar tuh pasti banyak sekali, makanya itu memberikan ilmu dengan motivasi yang sangatlah banyak. Akhirnya dari situ terpacu untuk yang namanya ingin mencoba pengalaman yang lebih baru, karena kalau pengalaman di negeri sendiri kan sudah terbiasa, maka pengen lebih mencoba pengalaman yang lebih baru itu seperti apa kalau misal kuliah di luar negeri seperti itu. Iya, jadi dan, karena ya silakan dilanjutkan Mas Rozan. Oh ya, dan sebenarnya sih niatan ke Al-Azhar itu sebenarnya tuh nggak tahu, mungkin ini dari skenario Allah Subhanahu Wa Taala ya, Pak. Yeah. Jadi dulu ketika saya pas di pondok itu saya niatkan yang penting kuliah, walaupun itu kuliahnya dimanapun tuh berada. Karena kita setiap orang yang penuntut ilmu itu masih terngiang-ngiang di kepala saya bahwasanya bukan sebagaimana dimana atau
di mana tempat kamu untuk belajar, tapi bagaimana kamu itu belajar. Dari situ termotivasi. Karena di Al-Azhar sama di universitas lain tuh sebenarnya kalau semisal orang yang memiliki benar-benar yang namanya tekun, giat, dan rajin, insya Allah itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena dulu saya nggak ada niatan untuk Al-Azhar, tapi tiba-tiba Allah memberikan banyak istilahnya hidayah dan menuntun saya sampai ke sini itu rasa syukur yang amat lah luar biasa pada saat menjadi utama. Iya, yang menggerakkan niat itu dari Allah sendiri ya, Mas Rozan ya. Ya, Mas Rozan sendiri kan sudah ada di tingkat 1 di saat kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Mungkin bisa diceritakan nih Mas Rozan kondisi untuk ketika pertama kali menginjakkan kaki di Mesir itu seperti apa? Apakah sempat mengalami culture shock juga di sana begitu? Jadi ketika saya di negara Mesir menginjakkan kaki pertama itu saya nggak nyangka seorang saya sendiri ya Kak, itu nggak nyangka kok bisa sampai Mesir gitu. Jadi ketika itu itu sudah yang namanya memasuki masa-masa belajar, masa-masa yang namanya udah kuliah. Sebenarnya itu saya sudah terlambat dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di Al-Azhar sendiri. Karena saya datang di Al-Azhar itu kisaran akhir November dan ujian itu awal Januari. Jadi hanya waktu 1 bulan untuk yang namanya mengejar pelajaran-pelajaran sebelumnya. Karena sebelum yang namanya memasuki Universitas Al-Azhar itu ada yang namanya Daur Lugo. Daur Lugo itu kayak belajar bahasa terlebih dahulu supaya mendapatkan yang namanya sertifikat kepada Najah. Itu sertifikat bahwa dia layak untuk yang namanya masuk Universitas Al-Azhar. Ya, ketika itu saya masih di Indonesia. Karena menunggu di sana kan turunnya kan sebenarnya agak lama, maka dari situ masih belajar di Indonesia sampai selesai turunnya itu di akhir November itu akhirnya berangkat ke Al-Azhar ke Mesir dan setelah itu langsung dari kan ada yang kalau dari setiap rombongan itu pasti ada yang namanya mediator. Jadi mediator itu banyak yang memberikan bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu teman-teman saya dan saya sendiri itu langsung yang namanya lebih untuk fokus karena Januari itu udah mulai yang namanya ujian. Dan kuliahnya itu sebenarnya udah dimulai dari bulan September sendiri untuk pembukaan kuliahnya. Jadi itu benar-benar mengejar dan alhamdulillah ketika ujian kemarin kalau di ujian tingkat 1 di Al-Azhar itu berarti kalau itu namanya termin 1. Jadi kalau di Indonesia itu diibaratkan kayak ujian semesteran kalau dibilang seperti itu. Itu ujian dan setelah alhamdulillah dengan qadarullah dan dengan usaha alhamdulillah ya diberikan kelancaran kemudahan hingga menunggu hasilnya seperti itu. Jadi sangatlah benar-benar bersyukur karena dengan upaya dan usaha yang kami lakukan itu membuahkan hasil seperti itu. Iya, baik. Tadi kan Mas Rozan sendiri yang tadinya tidak ada niat ya kuliah ke Mesir begitu sampai akhirnya Allah menggerakkan untuk bisa kuliah di sana. Nah, apa sih yang menjadi motivasi dari Mas Rozan sendiri nih agar melanjutkan kuliah di Al-Azhar begitu? Yang menjadikan motivasi saya kenapa kok saya melanjutkan Universitas Al-Azhar. Pertama itu saya melihat dari alumni Al-Azhar sendiri itu banyak yang menghasilkan ulama-ulama intelek. Yang mana ulama-ulama ini tuh banyak
yang berkecimpung ke masyarakat, contohnya Al-Ustadz, dan juga ada Profesor Sihab, dan lain sebagainya. Intinya tokoh-tokoh sampai kemarin ketika ada sambutan dari struktur Azhar juga, mewakili Azhar itu, bahwasanya Indonesia ini memang sangatlah ada pautannya dengan Azhar. Jadi sampai-sampai ketika kalian sudah lulus Al-Azhar, itu benar-benar harus yang namanya menjadi seperti Gus Dur. Gus Dur dulu kan juga, Gus Dur itu kan dulu juga belajar di Al-Azhar. Maka dari situ termotivasi. Kok banyak yang menghasilkan yang namanya ulama-ulama, dan juga di negara Mesir itu sendiri, Kak. Di negara Mesir itu memang sebenarnya itu adalah negara yang banyak tentang kekayaan ilmu. Surganya ilmu itu sangatlah luas. Dari kuliahnya, dari belajarnya itu, kuliahnya itu kalau dihitung tuh bisa dibilang gratis, bisa. Karena itu benar-benar sangatlah bersyukur. Dan motivasi saya ketika memasuki Universitas Al-Azhar itu pertama pasti dari orang tua, dari keluarga mendukung, setelah itu memiliki tekad yang kuat, dan melihat di negara Mesir itu sendiri banyak-banyak ilmu-ilmu, panel ilmu atau ilmu-ilmu yang mana ini memiliki masayih yang sungguh ilmunya itu sangatlah mendalam. Maka dari situ tertarik untuk yang namanya melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar. Iya, baik. Baik Mas Rozan, tadi kan Mas Rozan juga sebelum kuliah melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir itu sempat di pondok pesantren Gontor begitu ya Mas Rozan ya. Mungkin bisa Mas Rozan bisa diceritakan mengenai pendidikan Mas Rozan sendiri nih di belajar di pondok ini. Untuk berbicara tentang pendidikan, sebelumnya saya itu sebelum memasuki Gontor, dulu saya SMP saya itu di SMP Abu Ja'far, tepatnya ya di daerah Munggur. Ya, sekitaran Munggur itulah Kak. Ya, di SMP Abu Ja'far. Nah, itu juga termasuk asrama, tapi saya belum merasakan yang namanya pondok. Karena kalau di pondok itu katanya teman-teman saya atau kata guru-guru saya itu pondok itu minimal itu kalau pulang itu 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali seperti itu. Karena kalau di asrama kan kadang 1 tahun bisa beberapa kali. Nah, setelah saya bertekad bulat, setelah ingin yang namanya melanjutkan ke pondok, sebelumnya saya mengikuti atau mendaftar di Iskarima, Pondok Iskarima Karangpandan. Iya. Tapi qadarullah mungkin itu belum takdirnya ditempatkan di situ. Akhirnya itu juga merak-meraknya kedatangannya ada usulan dari kakak sendiri, ya di Gontor saja. Di Gontor itu banyak istilahnya pendidikan yang mana tidak bisa didapatkan dari pondok-pondok lainnya. Seperti itu. Setelah itu akhirnya saya searching di Wikipedia atau di mana itu di Google, ternyata pondok Gontor itu adalah pondok paling top pertama di Indonesia. Maka setelah itu tertarik ke situ, kemudian ketika memasuki pondok Gontor itu ada tulisan yang mana sampai sekarang itu mungkin tidak akan saya lupakan. Karena ini juga sebagai motivasi untuk semua penuntut ilmu. Ketika ada tulisan udah fi kuntur kafah, maksudnya itu apa? Masuklah di Gontor secara kafah. Jadi itu bisa dinisbatkan untuk semua penuntut ilmu atau untuk semua orang, bahwasanya ketika kita memasuki sebuah organisasi maka harus benar-benar yang namanya memasuki dengan secara keseluruhan.
kita memasuki yang namanya agama Islam ini juga harus yang namanya keseluruhan, jangan setengah-setengah. Itu kan juga sering disampaikan sama Al-Ustadz, harus kafah seperti itu. Di pondok pun juga harus kafah, maka dari situ mulai dididik dengan didikan-didikan yang mana itu bisa membuat mental karakter menjadi kuat, dan akhirnya setelah beberapa tahun di Gontor tuh kisaran 4 tahun, karena saya masuknya intensif 4 tahun di Gontor. Akhirnya setelah itu, setelah lulus dari Gontor, ada yang namanya pengabdian. Pengabdian itu didapatnya di daerah-daerah dekat Gontor seperti itu. Nah, setelah pengabdian baru yang namanya melanjutkan ke Universitas Al-Azhar. Iya, baik. Tadi Mas Rozan sendiri pas SMP itu sempat di ini ya, di Ibnu Ja'far ya, di Munggur Pojok Ya, Karanganyar. Iya, dan Mas Rozan berarti untuk rumahnya asli mana nih Mas Rozan? Oh, untuk rumahnya saya asli Kabupaten Karanganyar, desa Munggur, dan kalau untuk mengaji di Kabupaten 1 Munggur. Gitu. Ya, asli Munggur Karanganyar begitu ya. Dan tadi menarik ketika Mas Rozan pertama kali masuk ke Pondok Pesantren Gontor begitu, ada tulisan di situ masuklah Gontor secara kafah ya, dalam artian kita masuk ke pesantren secara kafah begitu. Dan ini selama ini untuk Mas Rozan sendiri kan sudah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, kemudian sekarang di Universitas Al-Azhar yang jauh dari orang tua gitu. Nah, selama ini untuk dukungan dari orang tua sendiri bagaimana nih Mas Rozan? Untuk dukungan dari orang tua sendiri, alhamdulillah orang tua mendukung, karena memang yang namanya orang tua kalau ada anaknya ingin lanjutkan sebuah pendidikan. Karena saya terdengar juga dari ibu saya sendiri, yang penting walaupun biayanya itu berapa saja, karena kalau semisal untuk yang namanya agama itu saya akan siap seperti itu. Dan dari situ saya juga sebagai anak harus yang namanya berbakti kepada orang tua, dan akhirnya dengan dukungan dari orang tua, ya dari biaya atau lain sebagainya, akhirnya saya termotivasi memang harus benar-benar menjadi anak yang berbakti. Karena kalau semisal kita sudah diberikan yang namanya aset atau diberikan sebuah tanggung jawab, maka kita harus benar-benar yang namanya memaksimalkan semaksimal mungkin. Itu pun kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diberikan sebuah amanah, maka amanah yang harus kita laksanakan juga harus benar-benar harus maksimal. Kalau misal amanah yang kita enggak melaksanakan secara maksimal, maka itu sama saja kita tidak berbakti kepada orang tua. Maka dari situ akhirnya saya berpikir memang yang namanya hal yang terpenting itu adalah termasuk itu orang tua atau keluarga. Karena itu sebuah faktor dukungan. Kalau misalnya kita nggak ada keluarga, kita mau kemana? Gitu. Jadi dari situ ya banyak nasihat-nasihat ketika kemarin mau berangkat itu ya soan-soan sama kerabat-kerabat, kasih motivasi, harus benar-benar menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain. Intinya bermanfaat kepada diri sendiri, kemudian bermanfaat kepada keluarga, dan setelah itu bermanfaat kepada masyarakat. Iya, baik Mas Rozan, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita di Manjada Wajada untuk sesi yang kedua, dan kita harus jeda sejenak dulu. Dan untuk Anda pendengar ya,
Silakan Anda bisa bergabung untuk meninggalkan untuk Anda yang bergabung di live streaming kami ya di channel YouTube 102,2 Persada FM, bisa Anda meninggalkan komentar ya di kolom chat kami dan juga di nomor WhatsApp kami di 081393809000. Kita jeda sejenak dulu pendengar, tetap bersama dengan kami di Manjada Wajada. Ya baik, pendengar, kembali di Manjada Wajada pagi hari ini kebersamaan kita sampai purna nanti di pukul 10 pagi ya. Kita masih bersama narasumber kita pagi hari ini, ada Mas Ruzan Mujahid ya, mahasiswa Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir. Untuk tema kita pagi hari ini mencari ilmu di negeri piramida. Baik, kita terhubung kembali ya di via Zoom dengan Mas Ruzan. Ya, Mas Ruzan. Iya baik, Mas Ruzan, ini sudah banyak yang bergabung di YouTube nih. Saya bacakan untuk yang sudah bergabung. Ini ada banyak pertanyaan nih Mas Ruzan ya. Dari Mbak Ida, Masya Allah keren sekali Mas Ruzan mendapatkan kesempatan kuliah di Al-Azhar Mesir. Ini menjadi impian banyak orang. Saya mendengar untuk bisa kuliah di sana harus mengikuti tes yang sangat sulit. Bisa diceritakan untuk tesnya apa saja, kemudian bagaimana dengan biaya hidup di sana? Dalam 1 bulan itu mengeluarkan biaya berapa, baik untuk makan, tempat tinggal, transportasi, atau biaya kuliah begitu. Kemudian rencananya kuliah di sana berapa tahun, dan setelah lulus nanti rencananya akan meneruskan kemana begitu. Silakan Mas Ruzan bisa menjawab begitu. Jadi untuk tahapan-tahapan memasuki Universitas Al-Azhar, pertama itu karena saya alma mater Gontor atau alumni Gontor, itu sebenarnya banyak untuk tahapan-tahapannya. Jadi kalau dari pemerintah sendiri ya, dari pemerintah dulu ada yang namanya Kemenak. Kemenak itu tahapannya itu berarti biasanya itu dibuka itu pendaftarannya ketika pertengahan tahun. Biasanya itu nanti di Instagram ada PPNI Kairo, ya itu pasti kalau ada yang benar-benar tekad kuat untuk niat belajar di sana, dipantau Instagram itu akunnya PPNI Kairo, atau dari Pusiba sendiri juga ada. Kalau saya dari alamat Gontor. Jadi ketika kemarin itu pas ujian, pas seleksi untuk memasuki Al-Azhar itu, jadi karena saya alumni Gontor, jadi kalau dari Gontor sendiri itu ada yang namanya program jalur non-mandiri untuk memasuki Universitas Al-Azhar. Jadi programnya itu hanya melihat dari ijazah seperti itu. Itu kalau seleksi berkas dari ijazah. Kalau misalnya ijazahnya itu nilainya bagus, insya Allah nanti ada pengumuman dari Gontor sendiri. Kalau misal dari pemerintahan itu nanti ada yang namanya ujian pemberkasan terlebih dahulu. Karena saya dulu tahun kemarin itu mengikuti dua tahapan. Karena saya nggak tahu kalau misal dari Gontor itu ada tahapannya sendiri. Dan akhirnya saya belum mengikuti tahapan di Gontor, itu saya mengikuti tahapan yang di Kemenak dulu. Ya, itu ada biasanya itu pengumumannya itu di pertengahan tahun, ada pendaftaran, kemudian saya itu mendaftar, kemudian ada yang namanya seleksi pemberkasan. Di proses pemberkasannya sudah, kemudian ada yang namanya ujian tahdid mustawa. Ujian tahdid mustawa itu berarti ujian untuk menentukan yaitu layak tidak sih untuk memasuki Universitas Al-Azhar. Dan tahun kemarin itu kalau nggak salah itu yang daftar kisaran 6.000-an dan yang keterima itu 1.500 peserta. Jadi di situ dari belajar dari materinya itu dari tentang kaidah-kaidah lughah seperti nahwu, sorof, balaghah, kemudian ada juma'ah, maksudnya mendengar dengan percakapan bahasa Arab, kemudian ada juga qiraah, membaca dalam bahasa Arab, kemudian ada kitabah, menulis dalam bahasa Arab, seperti itu.
Setelah itu ada pengumuman. Setelah yang namanya pengumuman, nanti ada ujian lagi Kak. Kalau dari Kemenak, ada yang namanya ujian TWK, tes wawasan kebangsaan. Jadi benar-benar alhamdulillah ketika saya mengikuti ujian di Kemenak, ya, ketika itu ada pengumuman, alhamdulillah nama saya tercantum. Tapi ketika itu juga ada pendaftaran dari Gontor sendiri. Jadi saya mengikuti 2 pendaftaran, 2 tahapan, dan dari Gontor sendiri alhamdulillah juga keterima. Kan dari situ saya mengikuti tahapan dari Gontor. Karena saya alumni Gontor sendiri sudah diberikan akses, akhirnya ya mau nggak mau yang mengikuti dari pondok sendiri, dari Gontor. Mungkin dari Kemenak itu saya tinggalkan seperti itu. Kemudian setelah mengikuti tahapan-tahapan, saya sebenarnya sama sih kalau Kemenak sama jalur-jalur yang mana. Kalau di Gontor itu namanya jalur pondok modern. Jadi yang mana pondok modern itu yang setelah MOU atau kerjasama dengan yang namanya Universitas Al-Azhar. Maka setelah itu ada yang namanya ujian jalur lughah atau latihan, atau istilahnya jalur lughah itu kayak belajar bahasa terlebih dahulu. Setelah itu belajar bahasa, kemudian baru memasuki Universitas Al-Azhar. Dan ketika meminjakkan kaki di sini, untuk biaya hidup itu standar. Menurut saya itu standar, sama kayak di Indonesia. Tinggal semua itu tergantung orang-orangnya. Kalau dia orangnya boros, maka apapun yang dikeluarkan juga akan tergantung dari orang masing-masing. Kalau orangnya hemat, maka lebih baik dia bisa menghandle yang namanya pengelolaan keuangan sendiri. Kan kalau standarnya itu, kalau untuk kuliah sendiri itu sebenarnya itu kalau semesteran itu cuma daftar yang mana bayar rusum. Bayar rusum itu nggak sampai 1 juta Kak. Cuma kalau di Indonesia kan itu cuma 400.000 itu udah 1 semester. Semester itu cuma 400.000. Kemudian kitabnya sendiri itu ya kisaran bisa 300 ribuan lah. Maka dari situ kalau dihitung dikalkulasikan, kalau untuk bulanan sendiri dari ongkos, kalau untuk perempuan sendiri itu kan harus yang namanya naik angkot. Kalau naik angkot itu kalau dirupiahkan tuh bisa pulang pergi tuh hanya kisaran 5.000 atau 10.000. Kalau dikalikan sampai 1 bulan itu bawa 1 juta atau kisaran 2 juta itu udah, insya Allah kalau 2 juta itu udah cukup. Itu pengeluaran yang mungkin mungkin bisa diterapkan kalau ingin yang melanjutkan di Universitas Al-Azhar. Jadi itu ya. Iya, lalu untuk tadi rencana kuliahnya di sana berapa tahun, dan setelah lulus nanti rencananya akan meneruskan kemana begitu Mas Rozan? Untuk rencana kuliah, insya Allah ya mohon doanya mudah-mudahan ya normal saja 4 tahun. Kemudian kalau setelah lulus, misal ada kesempatan diberikan kekuatan lagi atau diberikan semangatan lagi atau perjuangan lagi untuk meneruskan pendidikan, saya masih ingin meneruskan S2 di Al-Azhar kayak gitu. Ya, baik. Demikian ya yang sudah bertanya dengan Mbak Ida di YouTube ya. Ini saya bacakan untuk komentar yang sudah masuk nih Mas Rozan ya. Dari Mas Pemuda 5.0 ya, terima kasih bergabung. Kemudian ada Hamazah Channel Official ya. Alhamdulillah semangat untuk Mas Rozan. Kemudian ini dari Dr. Ibnu Ja'far nih Mas Rozan ya. Alhamdulillah sukses untuk Mas Rozan, semoga ilmunya bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Jangan lupa dengan alma maternya dari ini ya, alma mater dari SDIT dan juga SMP IT Abu Ja'far Munggur Pojok Gedang Karanganyar ya. Kemudian ada Ibu Sri Sundari, generasi penerus dakwah MTA, berkah dan manfaat untuk ilmunya. Ada juga Pak Suhono, terima kasih sudah bergabung ya. Alhamdulillah semoga menjadi generasi penerus yang semakin baik. Ya, silakan tanggapannya nih Mas Rozan. Ya, alhamdulillah ya, mohon doanya, partisipasinya. Pertama saya ucapkan
rasa syukur terutama kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketabahan kesempatan kepada saya, dan ini bukanlah suatu hal yang dibilang kayak mudah, dibilang ya mudah, bukan. Ini adalah ya amanah dan tanggung jawab untuk saya sendiri terutama, karena sudah diberikan banyak kesempatan sampai di negeri Mesir, di mana orang-orang di luar sana juga banyak yang ingin melanjutkan studi ke Kairo. Maka ini mungkin adalah pilihan Allah, karena guru saya juga pernah berkata, al-insanu fit tafkir wa fit takdir. Maksudnya seperti apa? Kita sebagai manusia itu hanya berpikir saja atau berusaha semaksimal mungkin. Tapi wallahu fit takdir. Tapi Allah itu adalah skenario yang paling baik. Maka mungkin ini adalah skenario yang Allah yang saya ditempatkan di negeri Mesir ini, dan harus lebih yang namanya berjuang untuk bisa memberikan maslahat kepada masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, insya Allah, amin. Baik Mas Rozan, mungkin bisa disampaikan juga nih apa yang menjadi harapan dari Mas Rozan sendiri nih untuk generasi muda kita ya, agar bisa melanjutkan studi utamanya di perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah begitu. Harapan kami sebagai penuntut ilmu untuk generasi muda adalah, pertama adalah generasi muda itu adalah harapan masa depan umat. Bagaimana syairnya Imam Syafi'i itu pernah berkata, inna fi yadi subani amrul ummah wa fi ikdamiya hayataha. Sungguhnya di tangan pemuda itu adalah, sungguh di tangan para pemuda itu terletak yang namanya urusannya umat. Wafi ikdamiya hayata, dan di kakinya itu, di kaki mereka itu tergantung kepada kehidupannya. Maka ada kalam Arab bahwasanya al-insanu ibnu bi'ah, bahwasanya manusia itu adalah atau tergantung pada lingkungannya. Maka sebagai generasi muda cari-cari, harus benar-benar mencari yang namanya lingkungan yang baik, yang bisa memberikan tonggak kebangkitan bagi generasi masa depan. Dan juga jangan pernah yang namanya mencari ilmu, karena ilmu itu kalau misal kita ibaratkan seperti air, itu nggak mungkin ada habisnya. Maka jangan sampai kita yang namanya lelah mencari ilmu, harus benar-benar firsun atau tamak, berjuang untuk menjadi generasi yang bisa berkontribusi baik kepada keluarga, baik kepada masyarakat, apalagi kepada bangsa, seperti itu. Iya, baik Mas Rozan. Ini saya bacakan satu lagi dari Pak Sri atau Ibu Sri ya. Sehat selalu untuk Mas Rozan, semoga sehat terus selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Mas Rozan, kita tidak terasa sudah berada di penghujung waktu nih Mas Rozan ya. Untuk pagi hari ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan pada generasi muda nih dan yang mendengarkan di pagi hari ini nih Mas Rozan. Silakan Mas Rozan. Pesan untuk generasi muda, harapan saya berharap generasi muda itu tidak hanya bermimpi kecil. Karena dulu Soekarno juga pernah berkata bahwasanya kita sebagai generasi muda itu benar-benar sebagai tonggak kebangkitan untuk 2045 nanti yang katanya itu Indonesia emas. Maka jangan sampai bermimpi kecil, tapi bercita-citalah tinggi langit. Karena kalau semisal kita bercita-cita setinggi langit, itu ketika kita masih jatuh, itu masih ada langit-langit yang bisa memberikan kita lebih semangat lagi dalam bercita-cita. Kalau semisal mimpi kita kecil, maka mau nggak mau ya nanti akan mendapatkan sesuatu yang kecil. Maka mimpilah yang besar, jangan sampai yang namanya bermimpi yang kecil. Terus semangat dan jangan sampai lelah dalam menuntut ilmu. Kalau itu pesan dari generasi sekarang, jangan sampai
sekolah, jangan sampai putus asa, terus bermimpi yang besar. Walaupun itu mimpi antum nggak memberikan efek manfaat yang besar, tapi setidaknya sudah bermimpi yang besar itu sudah menunjukkan kalau antum ada kemauan atau ketekatan yang kuat untuk bisa menggapai suatu impian yang diimpikannya seperti itu. Iya, baik. Baik, terima kasih Mas Rozan sudah berbagi inspirasi ya di pagi hari ini di Manjada Wajada. Semoga segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Mas Rozan. Lancar-lancar untuk kuliahnya di sana. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan Mas Rozan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, kutipan dari Mas Rozan tadi ya, jangan lelah untuk menuntut ilmu dan teruslah bermimpi ya. Untuk pagi hari ini di Manjada Wajada bersama narasumber kita ada Mas Rozan Mujadid ya, dari mahasiswa Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir untuk pagi hari ini di Manjada Wajada. Dan semoga perbincangan kita tadi pendengar ya, sebagai memberikan informasi, memberikan inspirasi untuk kita semuanya, dan semoga kita semakin lebih baik ke depannya ya. Dan akhirnya saya Nataskia dan juga bersama produser Joko Santoso dan juga switcherman Anovika Akbar pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio